Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Terapi pijat urut ini secara umum bertujuan yang pertama, melemaskan otot, yang kedua memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Kaki kiri terus kita pijat ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga otot menjadi lemas, peredaran darah akan lancar ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang sehingga dipastikan ya nanti peredaran darah lancar, otot yang khususnya di daerah kempol itu nanti akan lemas ya. Kemudian telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari kaki dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijat refleksi ini akan terhubung dengan organ tubuh ya, karena saraf yang berhubungan dengan organ tubuh akan terstimulir dan akan menstimulasi organ tubuh yang mengalami abnormal ya, sehingga bisa dinormalkan kembali. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, keluar keringat berkelebihan dan sebagainya. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan dan kita berikan treatment ya dengan pemijatan wilayah pantat. Kemudian kita takat ke atas seperti ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki bagian kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan tentu saja minyak harus cukup, karena minyak ini sebagai pelumas ya, untuk memperkecil gesekan antar kulit sehingga menutup kemungkinan terjadinya memar atau bahkan lecet ya. Sehingga minyak ini sebagai pelumas
Dan di samping itu minyak juga memberikan nutrisi bagi kulit, terutama minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kulit ya. Di samping itu ya, minyak ini ya juga bisa sebagai ya, sarana pembersih kulit ya, mengingat pijat urut ini dilakukan dengan cara menggosok ya, yang mana sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya, karena terapi pijat urut ini dioles dengan minyak kemudian digosok ya. Cara pemijatan kaki kanan ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat 90 derajat, kan kita pijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, sedangkan sela-sela jari juga dipijat-pijat dengan lembut ya. Ada yang berpendapat bahwa semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh itu bisa dikendalikan dengan pemijatan refleksi ini dari telapak kaki ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan treatment seperti ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa pemijatan ini ya harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan-ringan saja, sedang, dan bahkan ada yang suka juga dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan ya, dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya ya, pantat dipijat-pijat secara merata ya, baik pantat bagian kiri maupun kanan ya. Terus kita pijat-pijat, di mana daerah pantat ini merupakan cukup penting ya dalam aktivitas, sehingga perlu diberikan pelemasan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pantat terus dipijat merata ya, sehingga dipastikan nanti ya otot menjadi lemas, peredaran darah juga akan menjadi lancar ya. Dan kemudian kemungkinan kalau terjadi akumulasi asam laktat napi dapat terusir ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantatnya. Nah, ini untuk menambah momentum atau kekuatan pemijatan ya, sehingga pemijatan yang mungkin kurang terasa akan menjadi terasa dengan cara seperti ini. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Setelah pemijatan pantat selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang ke punggung ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung tadi terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan syaraf. Juga di dalam tulang belakang itu merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu tulang belakang khususnya juga kita berikan pijatan refleksi ya. Cara pemijatannya ya, pada titik-titik seputar tulang belakang kita pijat-pijat ya. Jangan lupa di daerah pinggang itu juga kita beri perhatian khusus ya, karena mungkin Anda sering sakit pinggang atau pinggang terasa kaku, sakit, nyeri, nanti akan sembuh ya. Demikian juga halnya dengan daerah punggung. Mungkin keluhan di punggung biasanya ya, kepala terasa kaku ya, sakit untuk menoleh ke kiri dan ke kanan ya, itu bisa kita lakukan pemijatan sekitar punggung ini ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini juga bisa merangsang ya munculnya hormon endorfin, di mana hormon itu merupakan hormon ya yang memicu munculnya rasa riang atau segar ya. Jadi apabila Anda merasakan bahwa setelah dipijat itu terasa segar ya, terasa sehat, tubuh terasa enteng, itu adalah efek dari hormon endorfin ya, yang bisa muncul ya dengan terapi pijat turut ini. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras ya, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya dari arah pinggang terus melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sekali lagi ya, arahnya itu dari bawah ke atas ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Jangan lupa daerah punggung ya juga kita berikan atensi khusus. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian dilanjut dengan tangan kanan juga kita lipat ke belakang, juga sama ya, kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Dan untuk tulang belakang kita berikan pijatan refleksi seperti ini. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan maupun ke kiri secara bergantian ya. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien. Kemudian ya dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Pada posisi ini bertujuan untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya, agar
pijatan dari pinggang sampai punggung tadi tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bila dirasa kurang kuat, kita juga bisa menggunakan kedua ya siku tangan kanan kita, kanan dan kiri kita ya. Caranya kedua siku tangan tadi kita gosok-gosokkan ya, dari punggung ke pinggang itu tadi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula sekitar punggung kita pijat-pijat, memberikan pelemasan ya. Kemudian kita menuju ke kepala ya, karena erat kaitannya ya antara punggung dan bagian kepala. Pertama-tama kita pijat-pijat dari leher terus kepala, rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga kita tarik. Hal ini ya, vertigo dan migrain bisa sembuh ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kita palingkan ya. Ke kanan kita pijat bagian ke kiri dan sebaliknya ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pemijatan pada area kepala ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Nah, ini cara pemijatan sistem terapi pijat urut ya. Saya kira cukup mudah dan bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti pasangan Anda akan merasakan sensasi yang tersendiri dan langkah itu merupakan perhatian terhadap pasangan Anda dan Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk telapak tangan bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kita tarik setelah kita pijat lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Hal ini mungkin akan menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Hal itu lumrah biasa saja karena ini merupakan stimulasi saraf. Tangan juga kita berikan ya perhatian yang khusus ya, mana tangan ini juga merupakan pusat aktivitas juga ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang, kemudian kita pijat di sela-sela tulang belikat ya. Dilanjut tangan kiri ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Mungkin Anda akan bertanya atau ingin menambahkan demi sempurnanya konten ini,
Untuk itu saya persilakan dan silakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri ya komentar yang tidak sesuai dengan standar pedoman komunitas ya. Oleh karena itu silakan berkomentar dengan sopan. Kemudian setelah itu kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan adalah pada lutut ya. Itu juga kita berikan stimulasi agar cairan lutut atau cairan sendi yang lain di betis nanti akan normal ya. Kemudian setelah itu ya kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi. Maksud dari diangkatnya kaki ini adalah untuk memudahkan pemijatan ya, agar pemijatan lebih sempurna dan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke depan dan semacam kita olahragakan. Ini akan memberikan ya relaksasi antara otot, sendi, lutut dan bahkan sampai ke pinggang ya. Setelah pijatan kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kaki kiri. Caranya sama yang dilakukan pada kaki kiri, yaitu kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Terus kaki kiri ya kita pijat. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita berikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga ya otot menjadi rileks, peredaran darah akan menjadi lancar, kemungkinan timbunan asam laktat nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan dan kita olahragakan seperti ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk pangkal paha sedikit kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara otot kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung ya. Persendian nanti juga akan menjadi lemas ya. Jadi kaki atau punggung ataupun pinggang yang kaku nantinya akan menjadi lemas kembali. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara spin dulu atau memutar ya. Kemudian kita solusikan ya apa yang menjadi keluhan. Mungkin mengalami ya perut kembung ya, atau mungkin
ada masalah di peranakan dan sebagainya ya, bisa kita solusikan dengan pemijatan perut ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan di daerah perut ini harus bijaksana, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang vital ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memijat perut. Tidak perlu asal memijat perut apabila tidak ada ya tujuan yang khusus. Dan pemijatan perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Jadi apabila perut Anda merasa kendor ya, itu bisa dipijat dengan terapi pijat perut ini, sehingga otot perut Anda akan menjadi kencang dan lemak yang terakumulasi ya nanti juga akan larut. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, dalam posisi telentang tadi, si pasien dipersilakan untuk merentangkan kedua tangannya, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu sedikit kita pijat-pijat ya. Dan apabila Anda mengalami keluhan ya, mungkin sering batuk ataupun sesak nafas ya, bisa disembuhkan dengan pemijatan seperti ini ya. Jadi kedua pangkal lengan itu kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran bahwa pijatan ini dirasa vulgar ya, dan memang beginilah pijat perut ini, di mana harus melepas baju dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat seluruh tubuh ya. Sehingga sehubungan dengan itu, bagi Anda yang menyukai dengan konten ini silakan dilanjut, dan bagi Anda yang tidak suka silakan di skip saja ya. Terapi pijat perut ini sebenarnya bukan barang asing lagi ya bagi kita ya, khususnya orang Jawa, di mana pijatan ini sudah dilakukan ya sejak zaman nenek moyang kita. Nah, pada saat ini kita menghidupkan kembali atau menguri-uri budaya tadi ya. Dan ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat. Karena pemakaian obat yang kurang bijaksana dan tanpa resep dokter nanti bisa menimbulkan akumulasi bahan kimia di dalam tubuh, di mana akumulasi tadi sulit ya dikeluarkan dari dalam tubuh karena sulit terurai dan akan terakumulasi, dan hal itu diduga sebagai pemicu tumbuhnya penyakit kanker ya. Oleh karena itu silakan ya menggunakan obat kimia dengan resep dokter ataupun secara bijaksana. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala dipijat-pijat ya. Mula-mula dahi dioles dengan minyak dan ditarik ya ke atas ya sampai ke ujung rambut secara lembut.
kemudian rambut ditarik, serta kedua telinga ya ditarik secara bersamaan. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan. Untuk pemijatan kepala ini harus bijaksana ya. Kemudian kita palingkan ke arah kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada sekitar punggung ya. Kiri, kanan ya, kita pijat-pijat. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan sekaligus mensolusikan apa yang menjadi keluhan. Setelah itu kita lanjut ke pijatan tangan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang. Caranya ya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Hal ini ya mungkin terdapat akumulasi asam laktat, nanti akan larut ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat merupakan biang keladi kecapean. Jadi apabila terdapat banyak akumulasi di dalam tubuh, akumulasi asam laktat dalam tubuh nanti akan mengakibatkan rasa capek ya, yang berujung dengan demam. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan, kan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan dilanjut pada tangan kanan ya. Caranya sama. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan ya, jangan lupa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, telapak tangan kanan dipijat-pijat pada titik-titik tertentu ya, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat sambil ditarik, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan, kan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut dengan terapi kesetimbangan ya, dengan mengangkat tubuh pasien sebanyak 3 kali atau bahkan sampai 6 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ya, masih dalam posisi telentang tadi. Si pasien kita miringkan ke kiri dan kita pijat pada mulai dari lengan ya kanan, lengan kanan sampai ke bawah ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus pinggang, dilanjut ke pantat ya, sampai ke kaki, kemudian kaki kita lipat ya. Lanjut kedua kaki kita lipat secara bersama-sama. Kemudian kita miringkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya.
mulai dari pundak bagian kiri. Tangan. Terus turun ke bawah sampai ke pinggang ya, bagian kiri juga. Dan terus menuju ke bawah. Dan kaki kita lipat ya. Dan kedua kaki ya kita lipat ke depan secara bersama-sama. Dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai kepala ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Punggung dipijat-pijat, dilanjut ke kepala juga kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya, itu lutut kita ya. Caranya ya, lutut kanan kita gunakan sebagai penumpu dan tubuh si pasien kita tarik ke belakang dalam 3 posisi, atas, bawah, dan tengah ya. Dan si pasien kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Nah, saya kira ya proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.